Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi benda. Nantinya kita akan belajar mengenai perbedaan benda atau makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati, dan juga kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Sebelum masuk ke pembahasan materinya, coba dilihat dulu. Di sini ada seseorang yang sedang mengayuh sepeda. Apakah pengendara dan sepedanya bergerak? Tentu ya, kalau kita lihat dari video ini, sepeda dan pengayuhnya bergerak. Tetapi, apakah keduanya termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup? Ataukah keduanya termasuk kelompok benda mati? Nah, kalau penasaran, simak videonya sampai selesai. Agar dapat mengelompokkan suatu benda ke dalam kelompok makhluk hidup atau benda mati, tentunya kita harus bisa membedakannya. Nah, bagaimana cara membedakan makhluk hidup dan benda mati? Dapatkah kalian melihat perbedaan umum antara makhluk hidup dan benda mati? Nah, kalau kalian amati di ruang kelas ini, terdapat banyak benda. Ada tumbuhan, ada papan tulis, meja, buku, dan lain sebagainya. Semua benda tersebut mempunyai massa, bentuk, dan menempati ruang. Lalu yang membedakannya apa? Ternyata ada penyusun dasar pada beberapa benda tersebut yang berbeda. Misalnya, kalau pada tumbuhan, penyusun dasarnya itu berupa sel. Kemudian, kalau pada papan tulis, buku, meja, penyusun dasarnya adalah suatu molekul. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, berarti gambar tikus yang di sini dan tumbuhan-tumbuhan lainnya, penyusun dasarnya adalah sel. Nah, supaya kita bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda mati, tentunya kita harus tahu dulu nih ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup memiliki organisasi tingkat sel. Sel ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup. Sel menjadi unit struktural, maksudnya adalah setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Sel menjadi unit yang fungsional karena fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel. Makhluk hidup atau organisme, kalau kita lihat dari jumlah sel yang menyusunnya, itu terbagi menjadi dua. Ada organisme uniseluler yang hanya tersusun dari satu sel. Contohnya misalnya amuba. Ini adalah mikroorganisme yang tersusun dari satu sel. Kemudian ada juga organisme yang multiseluler. Nah, ini misalnya ada gambar penampang sel bawang di bawah mikroskop, dan juga ada sel epitel bagian mulut di bawah mikroskop. Jadi kita menggunakan mikroskop melihatnya, tidak bisa dengan menggunakan mata telanjang. Karena ukuran sel sangat kecil. Ciri yang kedua yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan tentunya sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, kalau makanan nantinya akan diproses menjadi energi untuk kita dapat beraktivitas sepanjang hari. Nah, berdasarkan cara pemenuhan kebutuhan makanan tersebut, organisme atau makhluk hidup ini terbagi menjadi dua. Ada organisme autotrof dan ada organisme heterotrof. Organisme autotrof ini memenuhi kebutuhan makanannya dengan membuat makanan sendiri atau menghasilkan makanan sendiri. Misalnya, nah ini nih, ada kaktus. Kaktus itu tumbuhan kan? Nah, tumbuhan memenuhi kebutuhan makanannya dengan membuat makanan sendiri. Melalui apa? Melalui proses fotosintesis. Kemudian, satu lagi ada organisme heterotrof. Nah, kalau yang heterotrof ini, dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi, mendapatkan sumber makanannya dari organisme lain. Contohnya, ini ada kelinci yang lagi makan wortel nih. Nah, kelinci tidak bisa memproduksi makanannya sendiri, makanya dia memakan tumbuhan. Nah, cara memperoleh makanan seperti organisme autotrof disebut dengan autotrofik. Sedangkan
Cara memperoleh makanan seperti pada organisme heterotrof disebut dengan heterotrofik. Ciri yang ketiga yaitu respirasi atau bernafas. Nah, kalau kita sebagai manusia tentu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigennya ini nanti diserap, digunakan untuk memproduksi energi dari makanan yang sudah kita makan. Ciri yang keempat dari makhluk hidup yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan di sini sifatnya irreversible atau tidak bisa kembali. Artinya pertumbuhan itu terjadi secara tetap, tidak bisa kembali lagi nih seperti semula. Nah, awalnya makhluk hidup itu kan tersusun dari satu sel, kemudian dia terus tumbuh gitu. Akhirnya menjadi organisme yang dewasa dan tersusun dari banyak sel, bahkan bisa sampai jutaan. Contohnya seperti gambar ini nih. Tumbuhan yang awalnya biji, kemudian dia terus tumbuh sampai berbunga. Begitu juga dengan kita nih sebagai manusia. Awalnya bayi, kecil, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa. Semakin tinggi kita, berarti sel di dalam tubuh kita juga semakin banyak jumlahnya. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Zat sisa apa? Yaitu hasil dari metabolisme tubuh. Nah, kalau tidak dikeluarkan, tentunya akan berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya, ciri yang keenam yaitu berkembang biak atau reproduksi. Nah, setiap makhluk hidup pasti memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Contohnya nih, ada di gambar ini. Ayam betina misalnya bertelur, nah kemudian telurnya dierami, menetas akhirnya menjadi anak ayam. Anak ayam tersebut akan tumbuh menjadi ayam betina atau jantan. Begitu juga sama dengan tumbuhan. Awalnya biji, kemudian tumbuh akar dan tunas, kemudian jadi pohon kecil, jadi pohon yang besar, berbunga lagi, kemudian berbuah, ada bijinya lagi, dan terus seperti itu. Nah, selanjutnya ciri yang ketujuh yaitu bergerak. Bergerak tentunya kita sebagai manusia bergerak, hewan juga sama bergerak. Nah, tumbuhan pun ternyata bisa bergerak. Selanjutnya, ciri yang ke-8 yaitu iritabilitas atau respon terhadap rangsang. Jadi peka nih terhadap rangsangan. Misalnya, kita kalau dicubit gitu terasa sakit ya. Nah, itu peka terhadap rangsang. Begitu juga dengan tumbuhan sama. Nah, ini contohnya di sini ada putri malu nih. Yang kalau daunnya disentuh, kemudian dia akan menutup. Dan selanjutnya, ciri yang terakhir yaitu makhluk hidup memiliki siklus hidup. Siklus hidupnya, kalau seperti kita pada manusia, misalnya dimulai dari kelahiran, kemudian tumbuh, bereproduksi, dan kemudian akhirnya mati. Siklus hidup pada setiap organisme dapat memakan waktu yang berbeda. Nah, periode satu makhluk hidup dapat melengkapi siklus hidupnya itu dikatakan sebagai rentang kehidupan. Semua ciri-ciri sudah diketahui. Kalau kita kembali lagi ke awal mengenai sepeda dan pengayuhnya, yang mana yang sebagai benda mati, yang mana yang sebagai benda hidup atau makhluk hidup? Nah, tentu pengayuhnya adalah makhluk hidup dan sepeda itu adalah benda mati. Benda mati dapat memperlihatkan satu atau beberapa ciri dari makhluk hidup. Tetapi hanya makhluk hiduplah yang dapat memenuhi semua ciri-ciri tersebut. Semoga bisa difahami ya. Nah, videonya sudah selesai. Kalau dirasa videonya bermanfaat, silahkan di-share dan di-like. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.